طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد نواصل في شرح كتاب نيل الرياض شرح سفينة النجاة الشيخ محمد بن عمر الشافعي rahimahullah yang wafat tahun 1360 Hijriah. Masih dalam pembahasan syarat syah sujud. Sekarang syarat syah sujud yang kelima. Sebelumnya kata beliau rahimahullah syurutus sujudi sab'ah. Syarat syah sujud ada 7. Yang pertama ayyasjuda ala sab'ati a'dha. Sujud pada ketujuh anggota tubuh. Yang kedua wa ayyakuna jabhatuhu maksyufatan. Yang kedua dahinya harus tersingkap, tidak boleh tertutup. Yang ketiga wa tahammulu bi ra'si. Harus ada penekanan pada dahinya, yakni tidak sekedar dirapatkan tapi dijatuhkan saja ke tempat sujudnya. Ya. Berikutnya yang keempat wa adamul quwwi li ghairi. Dia tidak meniatkan turun untuk selain sujud. Jadi turunnya harus niat sujud. Baik dia meniatkan sujud saja atau syarraka, atau dia meniatkan juga yang lain selain sujud sambil meniatkan yang lain. Ini hukumnya sah. Kata beliau sekarang syarat sujud yang kelima, wa alla yasjuda ala syai'i yataharraku biharakatihi. Syarat syah sujud yang kelima, tidak boleh dia sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak kalau dia bergerak. Jadi kalau orang yang sholat ini bergerak, kemudian sesuatu itu ikut bergerak, maka dia tidak boleh sujud di atas sesuatu tersebut. Al-ma'na anna al-khamisa min syurutis sujudi alla yasjudal musalli ala syai'in mahmulin lahu yataharraku biharakatihi. Ini penting, garis bawahi kepada kalimat mahmulin lahu. Syarat yang kelima dari syarat syah sujud, yaitu orang yang sholat tidak boleh sujud di atas sesuatu yang mahmulin lahu. Dia bawa atau dia pakai atau dia kenakan. Yang dimaksud dengan mahmul di sini mencakup saut pakaian seperti penutup kepala, kopiah, imamah, atau misalnya dia pakai sorban taruh di bahunya, ya. Ini termasuk mahmul yang dia bawa. Ya, sampai sini yang dia bawa. Atau misalnya ujung kain ini ya, kain gamisnya misalnya, atau yang semacamnya. Intinya mahmul, sesuatu yang dia pakai, yang dia bawa. Tidak boleh seorang yang sholat sujud di atas mahmulin lahu yang yataharraku biharakatihi. Yang mana kalau dia bergerak, maka yang mahmul yang dia bawa itu ikut bergerak. Maka tidak sah sholatnya. Tidak sah sujudnya. Misal, ini kopi ya, saya pakai. Ini kan bergerak kalau saya bergerak. Saya ruku, dia bergerak. Saya tidak bergerak turun, sujud bergerak turun, ya kan? Semua yang menutupi kepala itu pasti bergerak ketika kita bergerak, dan ia mahmul. Paham ya? Mahmul. Karena itulah tidak boleh sujud di atas kopiah. Tidak boleh. Nah, misalnya ketika dia sujud, dia turunkan seperti ini, ya kemudian dia sujud di atasnya. Dia sujud di atasnya. Maka ini tidak sah. Nah, atau misalnya ujung imamah. Ujung imamah kan ikut bergerak. Biasanya kan imamah paling bantar sampai ke punggung lah, pertengahan punggung, atau mungkin sampai ke panggul kalau ada yang imamahnya panjang. Ini kan kalau dia pakai imamah, kalau dia ruku sujud ikut bergerak, ya kan? Dia ikut bergerak. Nah, ketika dia mau sujud, dia kedepankan misalnya ujung imamahnya, kemudian dia sujud di atasnya. Ini tidak sah. Jelas ya? Atau misalnya kayak kopiah begini. Saya pakai kopiah. Pas saya mau sujud, saya ambil kopiah saya taruh di depan, baru saya sujud di atasnya. Ini tidak sah. Sama seperti imam tadi. Paham ya? Maka bedakan antara syarat yang kedua, yaitu ini harus tersingkap, tidak boleh tertutup, sama tidak boleh sujud di atas sesuatu
yang asalnya merupakan mahmulnya dia, barang bawaannya dia, pakaiannya dia, yang mana akan ikut bergerak ketika dia apa? Bergerak. Lihat sampai sini. Nah, misalnya dia pakai jubah misalnya agak panjang ini ya, lubangnya agak besar. Ini kan ikut bergerak ketika bergerak. Dan ini mahmul. Ketika dia mau sujud karena lantainya panas, dia taruh misalnya ininya di atas. Kemudian dia sujud di atasnya. Baik, secara aturan sujud kan tidak melanggar ya, tetap sah. Yang penting kan rapat 8 anggota. Cuman di sini masalahnya apa? Dia sujud di atas apa namanya ini? Apa namanya ini? Kalau orang bukan kerah. Ya, kerah ini lah, kerah tangan, ini kan kerah leher. Ini di kerah di tangan, dia sujud di atasnya, maka ini tidak sah. Kenapa? Karena ikut bergerak ketika dia bergerak. Mahfum ya? Jadi bedakan antara kalau misalnya ada orang sujud, ketika dia sujud dia turunkan kopiahnya begini, sehingga sujudnya cuma ini toh. Maka ini tidak sah. Kenapa? Melanggar syarat yang kedua. Kenapa syarat yang kedua? Jabhah harus maksyufah, harus terbuka. Jelas ya? Nah, bedakan dengan syarat yang kelima ini. Syarat yang kelima tidak boleh dia sujud di atas sesuatu yang merupakan mahmulnya, yang mana mahmulnya ini akan ikut bergerak ketika dia bergerak. Jelas ya? Misalnya tadi apa namanya? Misalnya kopiahnya diambil, dilepaskan, kemudian dia sujud di atasnya misalnya, atau ujung imamahnya dia taruh di depan baru dia sujud di atasnya karena panas misalnya lantainya atau yang semacamnya. Baik. Kata beliau rahimahullah, apa hukum sujudnya orang yang seperti ini? Kalau dia sujud di atas sesuatu yang ikut bergerak ketika dia bergerak. Kata beliau, fatabutulu salatuhu bihi in alima wa ta'ammada. Salatnya batal kalau dia sudah tahu hukumnya dia tidak boleh dan dia lakukan dengan sengaja. Sudah tahu hukumnya tidak boleh, dilarang, tetap dia lakukan, maka hukumnya batal salatnya. Wa illa a'adahu. Tapi kalau dia tidak tahu hukum, maka dia wajib ulangi sujudnya. Wajib apa? Ulangi sujudnya. Apa sujudnya? Misalnya dia sujudnya seperti itu. Kalau dia masih sementara sujud terus ada temannya tegur di samping, enggak boleh jadikan apa imamah itu sebagai tempat sujud, enggak boleh. Itu kan ikut bergerak, dibertahu. Mungkin dia lupa ya, karena kan kalau dia tahu dan dia sengaja batal. Mungkin dia lupa, cuman karena baru-baru belajar masih belum lengket gitu. Diingatkan sama temannya itu enggak boleh. Maka kalau dia masih sementara sujud, dia tinggal geser saja, lanjut sujud, tidak ada masalah. Tapi kalau dia sudah terlanjur bangkit, keduduk di antara dua sujud, baru diingatkan, maka sujud yang tadi tidak sah, dia harus ulang. Dia harus apa? Ulang. Paham ya? Dia harus ulang. Nah, wallahu a'lam bishawab, dan salatnya sah gitu. Salatnya sah, tidak perlu tambah rakaat. Yang penting kalau dia mengulanginya. Kata beliau rahimahullah, sekarang muncul soal. Bagaimana kalau ada orang sholat di atas sesuatu yang kalau dia sholat duduk tidak bergerak ketika dia bergerak, tapi kalau sholat berdiri bergerak kalau dia ikut bergerak. Paham ya? Kemudian dia sholat duduk di situ. Paham kasusnya? Jadi kasusnya adalah ada orang sholat sujud di atas sesuatu. Di mana sesuatu ini, perhatikan, kalau sesuatu ini kalau dia sholat sambil duduk tidak akan bergerak ketika dia bergerak. Tapi kalau dia sholat sambil berdiri akan bergerak ketika dia ikut bergerak. Nah, kali ini dia sujudnya sholatnya sambil duduk sehingga tidak bergerak. Apa hukum sujud di atasnya? Memang tidak bergerak, tapi kalau dia berdiri bergerak dia. Kebetulan sekarang sholatnya sambil duduk, misalnya sholat sunnah atau yang semacamnya. Kata beliau, walau sajada wa huwa yusalli qa'idan ala syai'in la yataharraku biharakatihi walau shalla qa'iman la taharraka biharakatihi. Ya. Seandainya seseorang sujud, ya, sujud dalam keadaan dia salat duduk, wa huwa yusalli qa'idan ala syai'. Jadi dia salatnya salat duduk. Kemudian dia sujud di atas sesuatu yang tidak akan bergerak. Ketika dia ikut bergerak. Kenapa tidak bergerak? Karena dia salat sambil duduk. Tapi seandainya walau shalla qa'iman ataharraka biharakati. Yang mana seandainya dia salat berdiri akan ikut bergerak. Nah, apa hukumnya sujud di atas sesuatu itu? Maka ada khilaf antara Ibnu Hajar dan Ar-Ramli. Kata beliau,
lam yadur inda Ibnu Hajar wal Khatib wa atamada Ramliyu ad-darar. Kata beliau rahimahullah, Ibnu Hajar dan Al-Khatib Syirbini mengatakan tidak ada masalah, sementara Ar-Ramli mengatakan tidak boleh. Ya, wallahu taala alam bis-shawab. Baik. Sudah ya? Misalnya apa? Apa misalnya yang kalau dia duduk tidak bergerak, tapi kalau berdiri bergerak? Misalnya? Nah, sarung. Ya. Kalau dia sholat duduk ini ya, sholat bukan duduk di atas kursi ya. Dia kalau pakai sarung, terus dia sholat duduk tasyahud, berduduk istirahat. Kalau dia sholat duduk tidak akan bergerak sarungnya, iya kan? Tapi kalau dia sholat berdiri apa? Pasti bergerak. Nah, ketika dia sholat ini, misalnya dia di dalam pakai celana ya, pakai celana, anggap tertutup aurat di dalam. Ketika dia mau sujud, dia angkat sarungnya, dia sujud di atasnya. Boleh atau tidak? Nah, ini khilafnya. Ar-Ramli, Ibnu Hajar dan Al-Khatib mengatakan tidak ada masalah. Karena yang jadi patokan adalah sholatnya sekarang, dan sekarang dia sementara duduk. Sementara Ar-Ramli mengatakan enggak, yang jadi patokan adalah sholat normal, yaitu kalau dia berdiri. Dia kalau berdiri sarung itu bergerak, cuma karena sekarang duduk tidak, maka patokannya sholat normal, kata Ar-Ramli. Sementara Ibnu Hajar mengatakan patokannya adalah sholat yang sekarang. Ini sekarang dia duduk, berarti patokannya ya ketika dia duduk. Baik, wallahu a'lam bishawab. Qala rahimahullahu taala wa kharaja bi mahmulihi. Sekarang kalimat mahmul, ikut bergerak ketika dia bergerak. Apakah ini mencakup semuanya? Kata beliau enggak, ini hanya berlaku untuk mahmul. Yang dimaksud dengan mahmul di sini sesuatu yang dia bawa atau sesuatu yang apa? Yang dia pakai. Ini misalnya yang dibawa tadi ini, dia selendangkan apa? Dia penceramah bawa apa, kain, diselendangkan begini ya, di sini, atau dia pakai apa tadi? Imamah ya, sorban tapi dia pasang di bahunya. Ini kan ikut bergerak. Nah, ketika dia sujud itu ditaruh di depan, ini tidak sah. Kenapa? Yang sorban yang dia pakaikan di bahu itu mahmul. Demikian pula kain yang dia selendangkan itu apa? Mahmul. Kemudian kopiah atau imamah yang dipakai itu namanya apa? Mahmul semuanya. Sudah sampai sini? Nah, maka kata beliau wa kharaja bi mahmulihi, kalimat mahmul untuk mengecualikan nahu sariri yusalli alaihi. Semisal tempat tidur ranjang gitu ya, yang dia sholat di atasnya. Wa huwa yataharraku bi harakati, yang mana ranjang ini bergerak ketika dia bergerak. Paham ya? Misalnya tempat tidurnya dari besi. Kalau zaman-zaman dahulu kan ranjang dari besi. Itu kan goyang-goyang. Kalau kita sholat berdiri di atasnya misalnya, dia bisa bergerak. Dia ikut bergerak. Baik. Nah, yang seperti ini kata beliau la yadur, tidak ada masalah. Kenapa? Karena yang di bawah itu bukan apa? Bukan mahmul. Patokannya apa? Mahmul. Itu kan diinjak, bukan di bawah. Bukan di bawah, dipanggul, bukan. Dia diinjak. Jadi bukan mahmul. Karena itulah tidak ada masalah. Kata beliau wa kadza la yadurru sujudu ala ma fi yadihi li'annahu fi hukmil munfasil. Sebagaimana tidak ada masalah sujud di atas sesuatu yang ada di dalam tangannya. Karena itu dihukumi munfasil, yakni tidak dianggap bagian dari dirinya. Misalnya seperti yang dilakukan oleh para sahabat. Ketika mereka sholat di musim-musim yang panas-panasnya, mereka apa? Ngantongin batu dulu di kantong jubahnya atau yang semacamnya, atau mereka pegang sepanjang sholat begini, didinginkan batunya, ya, atau mungkin taruh di mana gitu. Intinya ketika mau sujud, mereka letakkan batu itu kemudian sujud di atasnya karena batunya sudah dingin, tanahnya panas. Paham ya? Ini batu kalau dimasukkan di kantong akan ikut bergerak ketika dia bergerak. Kita sampai sini? Kalau dia sujud, rukuk, pasti ini batu ikut bergerak ketika dia bergerak. Tapi batu ini dianggap sah, tidak ada masalah. Kenapa? Li'annahu fi hukmil munfasil. Karena dia hukumnya dianggap terpisah dari tubuhnya. Beda dengan ini penutup kepala atau apa tadi imamah yang dijadikan penutup bahu. Ini kan bagian dari dirinya. Fi hukmil muttasil. Paham ya? Fi hukmil muttasil. Apalagi tangan, sujud di atas tangan, tidak boleh. Ya kan? Karena tangan ini muttasil dan dia bergerak tentu saja. Karena boleh sujud di atasnya.
Adapun batu walaupun dia ikut bergerak dan dia juga mahmul, dia juga di bawah, tapi dia fi hukmil munfasil. Dianggap bukan bagian dari orang yang sholat. Jadi betul secara makna dia mahmul, tapi mahmul yang dimaksud di sini adalah mahmul yang muttasil, yang bersambung dengan orang yang sholat. Jelas sampai sini ya? Ya, Allah Ta'ala alam bisawab. Ya. Jadi kalau seorang sujud di atas sesuatu yang bergerak, ya, semisal tempat tidur, maka tidak ada masalah karena itu bukan mahmul. Dan kalau dia sujud di atas mahmul yang ikut bergerak, tapi mahmulnya itu fi hukmil munfasil, maka juga tidak ada masalah. Karena yang dimaksud dengan mahmul di sini adalah mahmul yang muttasil bil musolli, mahmul yang melekat, ya, yang dianggap bagian dari diri orang yang sholat seperti penutup kepala atau kain yang menutupi tubuhnya. Allahu Ta'ala alam bisawab. Tsumma qala rahimahullah, syarat yang terakhir, syarat sujud yang keenam, wartifa'u asafilihi ala alihi. Bagian bawah tubuhnya, bagian bawah tubuh berarti panggul ya, panggul, pantat, pinggang gitu. Itu harus lebih tinggi dibandingkan a'alihi, bagian atas tubuhnya. Bagian atas tubuh yang dimaksud di sini adalah kepala, leher, tengkuk gitu ya. Kepala, tengkuk sama dua bahu. Itu yang dimaksud dengan a'alihi di sini. Qala rahimahullah, al-ma'na anna as-sadisa min syurutis sujud. Syarat sujud yang keenam adalah irtifa'u ajizatil musalli wa ma haulaha. Ya, terangkatnya, lebih tingginya ajizah itu panggul ya, pantat, ajizah. Ya. Lebih tingginya pantat orang yang sholat dan daerah sekitar panggul itu. Wa ma haulaha. Lebih tinggi dibandingkan apa? Ala ra'sihi wa min kabaihi. Lebih tinggi dibandingkan kepala dan dua bahunya. Irtifa'an yaqinan, ya, harus pasti lebih tinggi, yakin secara yakin, tidak boleh zon, harus yakin. Ya, istilahnya kalau bahasanya kita ya harus nungging, kepala bahu harus lebih di bawah dibandingkan panggul. Pahamnya itu syarat sujud. Jadi kalau ada orang sujud sejajar antara panggulnya dengan kepalanya tidak sah. Apalagi kalau kepalanya lebih tinggi, karena itu bukan sujud secara bahasa sekalipun, tidak dikatakan apa. Secara uruf nggak dikatakan sujud. Lihat ya. Misalnya seperti sering kita kasih contoh, ada orang sholat Jumat di tangga masjid. Ya. Cuma tangga masjidnya itu menghadap kiblat ya. Cuma tangga masjidnya tidak cukup untuk sujud di situ. Dia cuma cukup untuk duduk saja, duduk tasyahud dan semacamnya. Ya. Ketika dia sujudnya di anak lantai di atasnya. Anak tangga di atasnya maksud saya, ya kan? Jadinya kan pasti ininya lebih tinggi dibandingkan pantatnya, maka yang seperti ini tidak sah sujudnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Saya kira yang jelas. Syarat yang terakhir, qala rahimahullah, wa tuma'ninatu fihi. Syarat sah sujud yang terakhir adalah tuma'ninah ketika sujud. Al-ma'na anna as-sabi'a min syurutis sujudi at-tuma'ninatu fihi yaqinan. Syarat syah sujud yang terakhir, yang ketujuh, yaitu tumanina secara meyakinkan. Yani kalau dia ragu-ragu tumanina atau belum, maka tidak sah. Harus yakin sudah tumanina. Kata beliau, falau syakka ba'dal intiqal minhu halil tuma'anna fihi aula lazimahul audu ilaihi fauran litadarukiha. Kalau dia ragu-ragu setelah berpindah dari sujud, misalnya dia duduk di antara dua sujud, gitu ya. Duduk di antara dua sujud, atau sudah duduk tasyahud awal, atau sudah berdiri ke rakaat kedua, sudah terlanjur meninggalkan itu sujud, lantas ragu-ragu apakah dia tadi tumanina atau belum, maka dia wajib kembali sujud, mengulangi sujudnya. Paham ini? Mengulangi apa? Sujudnya. Hatta alal qawli bi annaha laysat ruknan wa innama hiya hay'atun tabi'atun lahu. Kewajiban untuk kembali turun sujud ini, kembali sujud ketika ragu-ragu tumanina, ini sepakat antara yang mengatakan tumanina itu rukun, atau yang mengatakan tumanina itu bukan rukun melainkan syarat.
Seperti yang dilakukan di sini oleh penulis, beliau menjadikan tumanina sebagai apa? Nah, sebagai tumanina ini beliau jadikan sebagai rukun ya. Nah, baik. Iya. Al-Musannif sahibul matan menyebutkan apa? Tumanina sebagai rukun. Yani hatta bagi yang tidak menganggapnya sebagai rukun tetap wajib kembali. Kenapa? Karena yang tidak menganggap tumanina sebagai rukun menganggapnya sebagai syarat. Hayatun tabi'atullah. Syarat maksudnya. Kama taqaddama fi arkanis salat. Baik. Saya kira jelas. Qala rahimahullah. Khatimah, penutup. Ya, wallah alam saya nggak tahu apa tujuan di sini penulis rahimahullah memberikan unwan khatimah, penutup di sini. Ya, ini penutup dari apa gitu? Wallah alam, apa munasabahnya ada khatimah di sini? Karena kalau dikatakan khatimah penutup sholat, ya pembahasan sholat masih ada setelahnya pembahasan tasjid, ya kan? Kalau dikatakan khatimah penutup sujud, ya mungkin saja, tapi munasabahnya apa gitu, Allah a'lam. Pensyarah juga tidak sebutkan. Qala khatimah a'dha'us sujudi sab'ah. Anggota sujud itu ada 5. Yang pertama jabhah, dahi. Yang kedua butunul kaffain, yang ketiga ar-rukbatan, 2 lutut, dan yang keenam ketujuh butunu asabi'ir rijlain, bagian dalam jari jemari kaki. Bagian dalam jari jemari kaki, bukan kukunya jari jemari kaki, tapi bagian dalam. Baik, ini disebutkan oleh penulis rahimahullah taala. Sebagian penulis mutun yang lain tidak menyebutkan butun, cuma mereka menyatakan apa? Asabi'ir rijlain saja. Ya. Di sini beliau menyebutkan bagian dalam. Baik, wallahu a'lam bishawab. Qala ishtamalat hadhihi al-khatimatu ala bayani ma yushtaratu an yakuna sujudu alaihi min al-a'dha. Khatimah ini berisi penjelasan mengenai anggota tubuh mana yang dipersyaratkan ikut sujud untuk keabsahan sujud. Wa hiya ma'rufatun ghaniyatun an bayan. Ini jelas, tidak butuh dijelaskan. Baik. Jadi di sini dalam mazhab Syafi'iyah hidung itu bukan termasuk anggota wajib sujud. Ya. Nah, tidak wajib sujud. Yang wajib sujud hanyalah dahi. Adapun hidung dalam mazhab Syafi'iyah hukumnya adalah sunnah. Disunnahkan rapat. Berbeda dalam mazhab Hanabilah hidung itu wajib juga untuk sujud. Paham ya? Karena itu dalam mazhab Syafi'iyah ketika yang wajib hanyalah dahi dan sudah kita sebutkan syaratnya harus tersingkap, hidung enggak dipersyaratkan harus tersingkap. Yang penting rapat saja. Ya, yang penting apa? Rapat. Dan mesti tersingkap. Tidak mesti tersingkap. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kenapa? Karena ketika Nabi Muhammad SAW menyebutkan 7 anggota sujud, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dha. Saya diperintahkan sujud atas 7 tulang. Ketika beliau menyebutkan tempat yang ketujuh, beliau menunjuk ke hidung, tapi mulut beliau mengatakan wal jabhah. Ya, dahi, tapi beliau tunjuknya kemana? Ke hidung. Anggap sini. Hanabilah mengatakan udah dua-duanya. Mulut beliau mengatakan dahi, tangan beliau menunjuk ke hidung, berarti dua-duanya wajib. Kata para fuqaha Syafi'iyah tidak. Di sini terjadi ta'arud, jelas pertentangan. Mulut beliau bilang mengatakan dahi, tangan beliau ke hidung. Di sini terjadi pertentangan. Lihat sampai sini, terjadi pertentangan antara apa? Antara mafhum atau antara qaul dengan isyarat. Dan tidak dilakukan al-qaul muqaddam al isyarat. Ucapan itu lebih kuat dibandingkan isyarat. Paham sampai sini? Karena itulah ketika beliau mengatakan jabah, maka itu yang dijadikan patokan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang wajib, yang menjadi 7 tulang. Paham ya? Ada yang mengatakan ini dihitung 1 tulang. Enggak bisa dihitung satu tulang. Ini kan jelas-jelas 2. Enggak bisa dikatakan ini dihitung 1, enggak dihitung 1. Nabi murid beliau mengatakan wal jabha, dahi. Cuman tangan beliau ke hidung. Berarti apa? Yang diamalkan adalah yang beliau sabdakan. Lihat sampai sini. Yang diamalkan adalah apa yang beliau sabdakan, apa yang beliau ucapkan, karena itu masuk nasan dari mulut beliau langsung
tidak ada mafhumnya. Secara nas langsung beliau mengatakan hal tersebut. Sementara isyarat ada ini yang apa hukum yang diambil dari isyarat namanya mafhumul isyarat. Dan mafhumul isyarat itu dhaif gitu. Kalaupun kuat ta'arud bertentangan dengan an-nut al-qaul, maka qaul muqaddam 'ala al-isyarat. Jelas ya, wallahu a'lam bishawab. Karena itulah walaupun para fuqaha Syafi'iyah mengatakan yang wajib sujud hanyalah dahi, namun hidung mereka katakan disunnahkan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tsumma qala rahimahullah, ini pembahasan ringan aja kita bacakan saja. Qala rahimahullah faslun tasjidatut tasyahhudi 21 khamsun fi akmalihi wa 16 fi aqallihi. Kata beliau rahimahullahu taala, sudah disebutkan sebelumnya bahwa salah satu syarat tasyahud adalah menjaga huruf-hurufnya, mura'atu hurufiha. Salah satunya dengan menjaga setiap tasydid dalam tasyahud akhir. Ya, tidak boleh menghilangkan satu pun tasydid dalam tasyahud akhir pada tasyahud yang rukun, pada tasyahud yang wajib, pada lafaz yang wajib dibaca. Jelas ya, maka di sini beliau menyebutkan ada berapa sih jumlah tasydid dalam tasyahud. Kata beliau, jumlah tasydid dalam tasyahud itu ada 21. Ada 21. 16 pada tasyahud paling minimal dan 5 pada tambahan. 5 pada lafaz tambahan yang sunnah. Baik. Di sini beliau langsung sebutkan apa? Beliau langsung sebutkan yang mana? Gabungan antara lafaz yang wajib dengan lafaz yang sunnah. Kita tandai yang wajib saja ya, yang wajib sama yang sunnah. Yang pertama dan yang kedua at-tahiyyatu ala ta wal ya. Ini penting karena banyak orang ya dia kalau baca tahiyat at-tahiyyatu tidak mentasydid ya-nya, ini tidak sah. Ya, maka yang ditekan taknya dan iya-nya at-tahiyyatu. At-tahiyyatu. Jelas ya? Dua-duanya tasydid. Kalau misalnya taknya tidak ditasydid atau ya-nya enggak ditasydid atau dua-duanya tidak ditasydid, maka tidak sah tasyahudnya. Ini tasyahud akhirnya apalagi karena itu rukun dan membatalkan salatnya. Jadi ada dua tasydid. Yang pertama pada kalimat at-tahiyyatu, bukan at-tahiyyatu. Baik. Tasydid yang ketiga al-mubarakatu, kata beliau at-tahiyyatu ala ta wal ya, ala ta wal ya. Al-mubarakatu shalawatu ala sad. Ini tasydid yang ketiga ini sunnah. Ya, artinya kalau hilang ini tidak ada masalah karena ini lafaz tambahan yang sunnah. Yang keempat dengan yang kelima at-thayyibat ala ta wal ya. Ini juga tasydid keempat dengan kelima, ini juga tasydid yang sunnah. Kalau misalnya seorang tidak mentasydid tetap sah tasyahudnya karena ini lafaz tambahan yang sunnah. Jelas ya? Lillahi ala lamil jalalah. Yang ketujuh assalamu ala sin. Ini juga tasydidnya sunnah. Baik, tasydidnya sunnah. Kalaupun dikatakan salamun alaika maka sah. Karena tasydid di sini tasydid yang sunnah. Alaika ayyuhan nabiyyu alal ya wan nun wal ya. Lihat ayyu anna biyya nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. 3 tasydid. Ya pada kata ayyuha, nun pada kata an-nabi, dan ya pada kata an-nabiyyu. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Nah. Baik. Ini tasydid wajib. Karena itulah tidak boleh seorang mengatakan, para fuqaha mengatakan, kalau seorang mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, ayyuhan nabi, dia hilangkan ya tasydidnya, maka tidak sah. Dia membuang salah satu apa? Salah satu tasydid. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullah. Ini tidak sah. Harus assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya. Kadang juga orang assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, nabiyyu, dan tasydid ya-nya. Nabiyyu. Jelas ya? Dia tidak tasydid ya-nya. Ini juga tidak sah. Karena menghilangkan satu huruf. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Ya.
Sudah ya? Perhatikan tasdid pada kata ayyu hukumnya sunnah. Tasdid pada kata ayyu hukumnya sunnah, tidak wajib. Kenapa? Karena lafaz yang wajib assalamu ala nabi. Assalamu ala an-nabiyyi. Adapun tasdid pada ayyu hukumnya sunnah. Wa rahmatullahi wa barakatuh ala lamil jalalah. Tasdid di atas nama Allah. Assalamu ala sin. Ini juga hukumnya apa? Sunnah. Tasdid di atas sin juga hukumnya sunnah. Karena lafaz yang wajib salamun alaina. Assalamu ala sin alaina wa ala ibadillahi salihin ala lamil jalalah. Wa ala ibadillah. Nah, ala lamil jalalah. As-salihin ala as-sad. Asyhadu an la ala lam. Ya, Allah. Karena itulah khilaf di kalangan fuqaha bagaimana kalau ada orang membaca asyhadu an la, dia baca sesuai dengan tulisannya, dia tidak mengidgham. Asyhadu an la. Berarti kan dia tidak mentasdid. Sebagian ulama mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Jadi membaca sesuai dengan tulisannya. Asyhadu an la. Sebagian mengatakan sah, sebagian mengatakan tidak sah. Sudah sampai sini? Baik. Asyhadu an la ala lam ilaha illallah ala lam illa wa lamil jalalah. Di atas lamnya illa dan di atas nama Allah. Wa asyhadu anna ala nun. Ya. Anna. Wa asyhadu anna di atas nun. Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammad wa ala ra wa ala lamil jalalah. Di atas huruf mim dari kata Muhammad mim yang kedua ala mimi Muhammadin wa rasulu ala ra wa ala lamil jalalah. Baik, ini berapa semua? Totalnya 21 tasdid. Yang sunnah tadi berapa? Ada berapa totalnya? Yang pertama tasdid yang ke-3, 1 ya kan? Yang kedua tasdid yang keempat doang ya. Yang keempat dan kelima, afwan. Keempat dan kelima. Berapa sudah? 3. Kemudian yang ke berapa sekarang? Yang keempat tasdid pada ayyu. Ya. Tasdid pada ayyu. Yang kelima salam. Kenapa? Oh ya, salam juga sebelum apa? Sebelum ayub. Berapa itu? Totalnya berapa? Kemudian salam yang setelahnya ya. Ini juga hukumnya sunnah. Sudah. Berapa banyak semua? Ada 6. Di sini belum mengatakan khamsun. Ada 5, berarti salah ini. Sebenarnya 6. Atau mungkin salam dihitung 1 ya? Perhitungannya nggak dihitung ya? Oh iya betul. Iya. Benar berarti. Totalnya ada berapa? 5 yang tambahan, 16 pada bacaan yang rukun. Di sini zahirnya menunjukkan bahwa kalimat asyhadu yang kedua itu termasuk bacaan yang rukun. Menurut al-musannif sahib matan Safinatin Najah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu yang kedua ini termasuk bacaan yang rukun inda al-matin wa kadza inda al-syarih, karena beliau tidak tambih. Di sebagian kitab fikih Syafi'iyah ada yang tidak menyebutkan asyhadu yang kedua.
Ya. Tidak berpengaruh sih pada jumlah apa ya? Sebelumnya apa? Ya enggak ya, enggak mesti ya. Karena tidak ada nun di atasnya asyhadu ya. Ya, jadi tidak berpengaruh. Ya. Ala kulli hal, terkait dengan apakah asyhadu yang kedua ini dalam mutun Syafi'iyah ada dua pendapat ya yang kita dapati di mutun Syafi'iyah. Sebagian menyebutkan asyhadu yang kedua itu juga rukun, sebagian mengatakan sunnah saja. Ya. Jadi ketika menyebutkan tasyahud yang lengkap, tasyahud yang wajib, yang paling minimal, mereka mengatakan at-tahiyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu, salamun ala nabi, ya, salamun alaika, salamun ala nabi wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sebagian mutun ada yang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Jadi tidak memasukkan asyhadu yang kedua ke dalam bacaan yang rukun. Tentu saja al-ahwal ya, yang lebih layak di sini adalah berhati-hati dengan tetap membacanya. Ya wallahu a'lam bishawab. Bayyana al-muallif fi hadzal fasli mawadhi'a tashdidati tasyahhud wa adadaha. Pada pasal ini penulis menjelaskan letak-letak tasdid pada bacaan tasyahud dan berapa jumlahnya. Min di sini lil bayan. Min di sini lil bayan untuk menjelaskan. Yani adadaha, menjelaskan berapa jumlahnya. Min annahu ihda wa ishruna tasdidah, bahwa total semuanya ada 21 tasdid. Sitta asyara fil wajib alladzi la budda minhu, 16 tasdid yang ada pada bacaan yang wajib. Wa khamsun fi ma yuzadu nadban alaihi, dan ada 5 tasdid pada lafaz tambahan yang disunnahkan untuk dibaca. Wa kulluhu dhahirun la yahtaju ila syarat, semuanya jelas, tidak ada yang butuh dijelaskan. Qala rahimahullah faslun tasdidatu aqallis salati 'ala nabiyyi arba'un. Sama, sekarang tasdid salah satu rukun pada salawat juga mura'atu hurufnya, juga memperhatikan huruf-huruf pada salawat. Ya, salah satunya adalah tasdid. Tidak boleh dia menghilangkan tasdid pada salawat. Nah, ada berapa jumlah tasdid pada salawat? Kata beliau tasdidat aqallis salati 'ala nabi arba'. Sebagaimana kita tahu, salawat paling minimal untuk keabsahan cukup Allahumma sholli ala Muhammad. Itu salawat paling minimal untuk keabsahan. Sementara salawat sempurnanya adalah salawat Ibrahimiyah. Nah, di sini beliau hanya menghitung salawat yang wajib saja, yaitu salawat pada aqallis shalah, salawat yang paling pendek. Ada 4 tasdidnya di situ. Pertama, yang kedua, Allahumma alal lam wal mim. Sholli alal lam ala Muhammadin alal mim. Ya. Fi aqallis salami assalamu alaikum tasdidatun ala sin. Sementara jumlah tasdid pada jumlah salam, pada lafaz salam paling minimal, yaitu assalamu alaikum, sekedar sah gitu ya, itu cuma 1 tasdid, yaitu di atas sin, assalamu alaikum. Sudah berlalu kemarin pada pembahasan 20 syarat-syaratnya salam. Ya, salah satunya apa? Harus ma'rifah. Tidak boleh salamun alaikum, harus assalamu alaikum. Makanya tasdidnya menjadi wajib gitu. Karena harus ada alif lam di situ. Wa bayyana fi hadzal fasli aidan mawadhi' at-tashdidat fi aqallis salati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-mujzi'ati fi shalat wa anna adadaha arba'un. Dalam pasal ini penulis juga menjelaskan tempat letak-letak tasdid pada bacaan salawat paling minimal yang sudah cukup untuk mengesahkan salat, bahwa jumlah tasdidnya ada 4. Wa anna tasdida aqallis salamil mujzi fi tahallul min as-salah mawdi'u sin. Dan juga beliau menjelaskan bahwa tasdid pada salam paling minimal ya untuk keabsahan salat itu hanya pada satu tempat, yaitu pada huruf sin. Wa huwa la yahtaju ila syarhin aidan. Ini juga tidak butuh penjelasan. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita cukup sampai sini terkait dengan sifatus shalah. Ini dengan demikian sudah selesai semua pembahasan terkait dengan sifatus shalah. Ya, sifat salat Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau akan masuk kepada pembahasan waktu-waktu salat. Naktafi bihadzal qadar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.